Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Pratiwi dengan NIM 22150010 dari kelas A2 akan mempresentasikan materi filsafat hukum Islam tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Pengertian Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a, yaqra'u Qur'ana, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menurut istilah yang telah disepakati oleh para ulama adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada para nabi dan rasul atau Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam yang tertulis masahif diriwayatkan kepada kita secara mutawatir yang membacanya dinilai sebagai ibadah yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Kemudian, sunnah menurut bahasa Arab adalah at-thariqah, yang berarti metode, kebiasaan, perjalanan hidup, atau perilaku. Kata tersebut berasal dari kata as-sunan, yang bersinonim dengan at-thariq, atau yang berarti jalan. Sunnah menurut terminologi muhaddisin atau ulama hadis adalah segala sesuatu yang ditransfer dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, moralitas maupun perjalanan hidup beliau, yang demikian itu dilakukan sebelum dan sesudah diformalkan atau diutus menjadi Rasulullah. Kemudian, kedudukan Al-Quran dan Sunnah dalam sistem hukum Islam. 1. Al-Quran dalam sistem hukum Islam, bukti yang menerangkan bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum dan dalil hukum adalah nas Al-Quran itu sendiri yang menyuruh muslimin mematuhi atau taat kepada Allah, wajib mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat muhkam atau jelas dan mutasyabih. Ayat-ayat muhkam adalah ayat-ayat jelas maksudnya dan tidak ada keraguan, serta tidak memiliki pengertian lain selain pengertian maksud yang terdapat dalam lafaz ayat Al-Quran itu sendiri. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat yang tidak jelas artinya sehingga ada kemungkinan berbagai macam penafsiran dan pemahaman. Yang kedua ada sunnah dalam sistem hukum Islam. Dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 59 menjelaskan bahwa para sahabat sepakat menjadikan sunnah sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Kemudian, metode penafsiran dan pendalaman hukum dari Al-Quran dan Sunnah. 1. Ada metode ijmali atau global. Suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global, yang berarti menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tapi mencangkup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti dan enak dibaca. Yang kedua ada metode tahlili atau analisis, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Yang ketiga ada metode muqarrin atau komparatif, membandingkan teks atau nash, ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama. Kemudian ada yang keempat metode maudhu'i atau tematik, yaitu membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Baiklah, sekianlah hasil presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.